Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan teman-teman semua, nama saya Jidan Asgara, NPM 1906066. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi geometri pada citra. Operasi geometri. Operasi geometri adalah proses perubahan hubungan spesial antara setiap piksel pada sebuah citra. Operasi geometri memetakan kembali piksel citra input dari posisi awal X1, Y1 ke posisi baru X2, Y2 pada citra output. Proses yang tergolong ke dalam operasi geometri diantaranya adalah translasi, penskalaan, rotasi, refleksi, warping, dan affine transformation. Operasi geometri terdiri dari translasi, rotasi, penskalaan citra, pencerminan citra atau flipping. Perubahan geometri dari citra f, x, y menjadi citra baru f aksen, x, y dapat ditulis sebagai berikut. F aksen kurung buka x aksen, y aksen sama dengan f kurung buka g1, x, y, g2, x, y. Yang dalam hal ini g1 sama dengan x dan g2 sama dengan y adalah fungsi transformasi geometrik. Dengan kata lain, x aksen sama dengan g1, x, y aksen sama dengan g2, x, y. 1. Translasi. Operasi translasi adalah memindahkan setiap elemen piksel citra input ke posisi baru pada citra output, di mana dimensi dari kedua citra atau citra masukan dan citra output pada umumnya adalah sama. Posisi baru dari suatu piksel ditentukan dari nilai variabel translasi P, Q. Secara umum, operasi translasi melakukan perubahan dengan cara menambahkan koordinat awal dengan nilai variabel translasi. Rumus translasi sejauh M dalam arah X dan N dalam arah Y. Seperti pada rumus berikut, X aksen sama dengan X ditambah M, Y aksen sama dengan Y ditambah N. Translasi citra A menjadi citra B sejauh M dalam arah X dan N dalam arah Y. Seperti pada rumus berikut, B, X, Y sama dengan A, X ditambah M, Y ditambah N. Mungkin penjelasan saya hanya segini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya, Anissa Devisa Putri, mengenai rotasi. Rotasi merupakan suatu transformasi geometri memindahkan nilai-nilai piksel dari posisi awal menuju ke posisi akhir yang ditentukan melalui nilai variabel rotasi sebesar 0,0 terhadap sudut 0,0 atau garis horizontal dari citra, yaitu rumusnya seperti ini, di mana x0, y0 adalah koordinat titik pusat dari citra input dan 0 adalah sumbu putar. Sumbu putar pada umumnya memiliki arah putar searah jarum jam dengan garis horizontal, seperti halnya operasi translasi. Hasil perhitungan posisi hasil rotasi dapat memberikan nilai di luar batas citra output, yaitu apabila ukuran citra output sama dengan citra input. Untuk kasus seperti ini, ada beberapa implementasi yang memberikan nilai piksel tersebut tanpa dipetakan ulang, dan ada yang memetakan ke citra output sehingga menyebabkan ukuran citra membesar. Nah, selanjutnya yaitu ada flipping. Pencerminan adalah proses pengolahan citra secara geometri dengan memindahkan nilai-nilai piksel pada posisi awal yaitu X1, Y1 menuju ke posisi baru di X2, Y2 pada citra output sesuai dengan posisi pencerminan. Posisi pencerminan ada 3 jenis, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Pencerminan terhadap sumbu X di posisi X0 dapat digambarkan dengan rumus berikut. Nah, selanjutnya yaitu flipping sendiri adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan atau image reflection. Ada 2 macam flipping, yaitu horizontal dan vertikal, yaitu bisa dilihat seperti gambar di bawah.
Yang pertama citranya seperti ini, dan horizontalnya yaitu seperti ini membalik, dan vertikalnya yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu flipping horizontal, yaitu pencerminan pada sumbu Y dari citra A menjadi citra B, dan rumusnya yaitu bisa dilihat. Selanjutnya flipping vertikal, yaitu pencerminan pada sumbu X dari citra A menjadi citra B, dan rumusnya yaitu seperti ini. Selanjutnya ada pencerminan pada titik asal dari citra A menjadi citra B, dan rumusnya seperti di bawah. Dan yang terakhir pencerminan pada garis X sama dengan Y dari citra A menjadi citra B, dan rumusnya seperti ini. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Penskalaan citra atau image zooming. Pengubahan ukuran citra, membesar atau zoom out atau mengecil zoom in. Rumus penskalaan citra X1 dengan S X dikali X Y1 sama dengan SY dikali Y. SX dan SY adalah faktor skala masing-masing dalam arah X dan arah Y. Penskalaan citra A menjadi citra B. B X Y sama dengan A S X dikali X SY dikali Y. Operasi zoom out dengan faktor 2 yaitu SX sama dengan SY sama dengan 2 diimplementasikan dengan menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali. Gambar kiri, ciri kota San Francisco, ukuran normal. Gambar kanan, citra kota San Francisco setelah diperbesar 2 kali, SX sama dengan SY sama dengan 2. Operasi zoom in pengecilan dengan faktor skala 1/2 dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 4 piksel yang bertetangga menjadi 1 piksel seperti gambar di bawah ini. Oke, teman-teman semua, ini adalah praktikum dari pembahasan yang tadi dibahas. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan operasi geometri di pengolahan citra. Dan untuk operasi geometri yang setelah disampaikan itu yang sebenarnya ada 4. Yang pertama itu ada translasi, lalu ada rotating, lalu juga penskalaan atau image zooming, dan yang terakhir ada yang namanya pencerminan citra atau flipping. Dan untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang skala. Di sini untuk kodenya bisa dilihat seperti ini. Import dulu CV2, lalu import dari Google Play Page menjadi CV2 InShow. Lalu untuk gambar atau citra yang saya gunakan adalah digi.jpg. Lalu untuk DST skala kita atur untuk zoomingnya. Untuk zoomingnya dari X itu 2,5 dan untuk Y itu 2. Lalu saat kita tampilkan dengan CF2 InShow, ini citra yang asli yang belum di zoom apa-apa, belum pakai skala. Lalu tampilkan dengan DST skala menjadi di zoom, diperbesar gambarnya. Jadi ya secara teknis untuk penskalaan itu kayak image zooming lah, diperbesar image-nya. Untuk penskalaan untuk penskalaan citra atau image zooming itu pengubahan ukuran citra, pembesaran atau zoom out atau pengecilan atau zoom in.
bisa zoom in, bisa zoom out. Untuk di praktik kali ini saya akan menggunakan zoom out. Secara teknis untuk cara kerjanya itu mula-mula si citra itu kan terbagi dalam beberapa pixel, misalkan ada 1 2 3 4. Untuk pixel 1 nanti dibagi lagi ke dalam beberapa pixel nanti agar menjadi citra yang bisa dapat di zoom. Lalu selanjutnya translasi. Untuk translasi bisa disebut juga pergeseran. Jadi pergeseran citra yang dari mula citra asli dan digeser, ditranslasikan jadi seperti ini. Ada hitam-hitamnya di sebelah kiri, itu digeser ke sebelah kanan. Sebentar. Nah, untuk translasi, kita dipraktekannya dengan NumPy, lalu kita atur rows, alias baris kolom. Untuk baris kolomnya seperti matriks seperti ini, kita lebih geser ke arah kanan 50, 100, lalu untuk sebelah kiri di 2. Lalu untuk translasi bisa ditampilkan dengan CMC InShow dengan DST, dan tampilannya seperti ini. Ini lebih digeser ke arah kanan ya. Bisa dilihat di bagian sebelah kirinya ada hitam-hitam. Lalu untuk selanjutnya rotasi. Mungkin yang kalian tahu rotasi ya cuma memutar aja, memutar citra, begitu diputar ke kiri ke kanan juga boleh. Untuk di prakteknya rotasi menggunakan matriks 2D 2 dimensi, columns 2, rows 2, kolom 2 baris 2, lalu dirotasikan dan hasilnya seperti ini. Gambar yang aslinya yang seperti ini dirotasikan seperti ini. Lalu untuk pencerminan alias flipping itu sebenarnya saya masih belum bisa mempraktikannya dengan Google Colab, jadi saya hanya akan menjelaskan contohnya di program MATLAB, di codingan MATLAB. Untuk flipping tersendiri alias pencerminan itu hampir mirip dengan mirror saat editing video, jadi seperti pencerminan dari citra itu sendiri, cuman dibalikin. Untuk cara kerjanya itu jadi urutan baris citra yang pertama, citra asli baris pertamanya itu sama dengan baris citra terakhir di citra FO nya alias citra yang di flippingnya. Jadi baris pertama citra yang asli sama dengan baris citra terakhir di citra flipping alias citra pencerminan. Lalu untuk kolom pertama citra itu sama dengan kolom terakhir di citra yang sudah di flipping. Seperti itu cara kerjanya. Untuk kode MATLAB-nya seperti ini, bisa dilihat. Ya, mungkin segitu dari saya untuk praktikum kali ini. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.